kebijakan PNS maupun P3K di Kabupaten Kebumen seperti apa? Untuk CPNS itu sebanyak 335, P3K itu alokasi 815. CPNS yang baru masuk, ini kan sudah terima SK, penggajiannya mulai kapan? Secara mekanisme hak gajinya itu sudah bisa dibayarkan bulan Juni. Terkait dengan mekanisme pencairannya? Di tanggal 11 Juni, harapannya SP2D rapel gaji sudah bisa dibayarkan. Terkait dengan gaji 13 ini Pak Prapto. Dibayarkan paling cepat di bulan Juni. P3K SK-nya tadi bulan Juni ya Bu? Dengan terima SK CPNS mudah-mudahan menambah kinerja, semangat, sehingga bisa memberikan kontribusi yang positif bagi Pemkab Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali bersama saya Dedi Prayogi dalam acara Podcast Pak D Berbicara. Podcast Pak D Berbicara ini adalah salah satu wadah atau kanal bagi pemerintah Kabupaten Kebumen maupun BPKPD dalam menginformasikan terkait dengan kebijakan tentang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah di Kabupaten Kebumen. Dan podcast Pak D Berbicara ini alhamdulillah sudah memasuki episode yang ke-10. Jadi jangan lupa bagi teman-teman maupun pemirsa untuk selalu share, like, komen, dan subscribe channel BPKPD Kabupaten Kebumen untuk terus mendukung podcast Pak D Berbicara. Dan pada kesempatan kali ini kita seperti biasa akan membahas tema yang pasti ditunggu-tunggu terutama oleh para ASN di Kabupaten Kebumen. Temanya apa? Temanya adalah terkait dengan gaji CPNS, gaji P3K maupun gaji ke-13 di Kabupaten Kebumen. Bagaimana kebijakannya? Nah, akan kita bahas di hari ini. Seperti biasa kita sudah menghadirkan 3 orang narasumber yang cukup kompeten di bidangnya masing-masing. Yang pertama ada beliau Ibu Lis Dewi Kusumaningrum SHMM. Beliau adalah Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian pada BKPSDM Kabupaten Kebumen. Assalamualaikum Bu Lis. Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Dedi. Iya, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Ini tetap semangat ya Bu? Semangat. Biarpun walaupun lagi batuk pilek nih. Mungkin ini banyak CPNS sama P3K baru jadi menyita waktu ya Bu? Iya, bisa jadi. Iya. Dan selain Bu Lis dari BKPSDM juga didampingi oleh ini teman saya Prajab ini. Iya, dari tahun 2013 ya dulu ya. 2011. Prajabnya 2013. 2012. Oh, 2012. Oh iya, 2012 beliau adalah panggilnya Mas aja ya. Kalau Boleh. Bapak mbok ketuaan gitu kan. Beliau adalah Mas Imam Mahfadi Eskom. Beliau adalah Pranata Komputer Ahli Pertama pada BKPSDM Kabupaten Kebumen. Betul Mas Ridi. Assalamualaikum Mas Imam. Waalaikumsalam Mas Ridi. Sehat Mas terus ya? Ridi? Alhamdulillah. Ya. Dan selain dari BKPSDM tentunya adalah kita juga menghadirkan dari pihak yang membayar nih, yang urusannya bayar membayar, beli atau pencairan. Seperti biasa sudah tidak asing lagi nih karena kayaknya paling sering tampil di podcast ya Pak. Beliau adalah Kepala Bidang Perbendaraan Bapak Suprapto SE. Assalamualaikum Pak Prapto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bosan ya Pak? Enggak lah Mas Dedi. Kayaknya Pak Prapto makin viral karena setiap Pak Prapto yang tampil tuh viewersnya di atas 3.000 gitu biasanya. Makanya luar biasa sekali. Dan langsung aja ini karena kita sudah menghadirkan 3 orang narasumber, kita langsung aja ke topik pembahasan kita. Tapi yang pertama mungkin sebelum kita bahas gajinya mungkin terkait dengan kebijakan PNS maupun P3K di Kabupaten Kebumen seperti apa Bu Lis di 2025? Iya, mungkin kami sedikit menginformasikan ya Mas Dedi dan teman-teman yang mendengarkan acara podcast ini bahwa untuk pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2024 ini mendapatkan formasi sebanyak 1.115. Banyak ya Bu ya? Di mana untuk CPNS itu sebanyak 335. Nah, yang tadi pagi itu kita serahkan SK CPNS-nya, ya.
Jadi kan kalau berdasarkan regulasi yang ada bahwa untuk CPNS itu diserahkan atau SK-nya diserahkan paling lambat 1 Juni 2025. Nah, jadi alhamdulillah Kabupaten Kebumen bisa sebelum tenggang waktunya tanggal 1 Juni sudah bisa diserahkan. Dari 335 itu terisi 320. Jadi memang ada 15 formasi yang tidak terisi. Ini disebabkan beberapa macam. Antara lain memang pelamar ini tidak memenuhi passing grade. Jadi kalau PNS itu kan ada passing grade-nya. Misalnya nilai TIU-nya berapa, TWK-nya berapa, seperti itulah. Masing-masing dari PNS itu atau pelamar itu tidak memenuhi ambang batas atau passing grade-nya. Itu salah satunya itu. Atau memang pelamar itu tidak memenuhi kualifikasi yang kita persyaratkan. Contohnya, misalnya kita butuh seorang jabatan prakom seperti itu. Nah, prakom itu misalnya ada teknik informatika atau sistem informasi. Nah, pelamar itu tidak ada yang memenuhi kualifikasi tersebut sehingga tidak bisa masuk. Itu beberapa alasan kenapa dari 335 formasi yang kita sediakan itu 15 tidak terisi, 15 pelamar. Soalnya sayang ya, kita sudah diberikan persetujuan oleh Menpan untuk membuka lowongan sebesar 335 tapi yang terisi hanya 320. Itu yang CPNS. Kemudian yang berikutnya terkait dengan P3K. P3K itu kita menerima alokasi 815. Wah, banyak ya Bu. Ya, 815 ini yang nanti akan kita serahkan di tanggal 17 Juni itu adalah teman-teman yang sudah tes atau sudah lolos di tahap pertama. Karena jadi kalau P3K itu dibagi menjadi 2 kategori. Tesnya itu bagi 2. Yang pertama adalah tes tahap pertama itu mereka-mereka yang masuk dalam database BKN. Ya, kan yang tahun 2021 itu kan ada pendataan database BKN mereka yang sudah bekerja sekitar 2 tahun pada saat pendataan tersebut. Jadi kurang lebih tahun mungkin sekitar 2020 atau 2019 lah. Seperti itu, mereka sudah 2 tahun baru mereka masuk dalam database BKN. Nah, dari 815 formasi itu tersisa 96 formasi yang belum terisi. Masih banyak juga ternyata ya. Makanya kemarin baru saja kita melaksanakan tes untuk tahap 2. Tes tahap 2 itu kemarin di tanggal berapa ya Mas Imam? 13 ya kemarin ya. Bulan ini ya? Iya, ini. baru saja kemarin minggu yang lalu lah di Jogja. Jadi, itu berarti untuk mengisi kekosongan formasi yang tahap 1 yang belum terisi sebanyak 815 itu baru terisi kurang lebih masih ada sisa sekitar 96 seperti itu. Itu tes di tahap 2. Itu khusus yang P3K ya Bu ya? Ya, untuk yang P3K. Karena P3K itu kan tidak ada passing grade-nya. Jadi tidak ada passing grade. Misalnya seorang ini kan tenaga honorer ya, banyak kan tenaga honorer ya. Nah, itu tenaga honorer melamar di satu OPD, misalnya ada di Dinas Pendidikan atau BKPSDM, katakanlah seperti itu. Dari 5 pelamar itu yang mendaftar itu dinilai peringkat yang tertinggi. Kalau CPNS tadi itu kan ada passing grade-nya. Tetapi kalau berarti kalau tadi CPNS, misal yang daftar di satu formasi itu cuma 1 orang, tapi dia tidak lolos passing grade, maka dia nggak lulus ya Bu ya? Tetap tidak lolos. Tetap tidak. Perbedaannya di situ antara CPNS dan P3K gitu. Kalau P3K itu tidak pakai passing grade, tetapi pakai urutan perankingan. Yang pertama pakai urutan, misalnya dia XTHK 2, dia lolos tahap 1, udah. Begitu ada XTHK 2 di OPD yang melamar ada 5, tapi ada formasinya hanya 1, tapi keisi XTHK 2, maka yang lain sudah otomatis sudah gugur karena peringkat pertama adalah XTHK 2, walaupun secara nilai dia masih di bawah yang lain. Gitu. Ya itu. Jadi urutannya adalah mereka yang XTHK 2, kemudian yang database BKN itu yang tahap 1.
Jadi yang pertama adalah perankingan status. Perankingan status itu artinya dia XTHK 2, database BKN. Kemudian nanti kalau yang tahap 2 itu ada yang mereka sudah bekerja selama 2 tahun, seperti itu. Atau nanti kalau guru ada PPG, seperti itu. Tapi berarti nggak ada kayak semacam apa? Kalau di pusat tuh kayaknya ada optimalisasi gitu. Jadi yang tadi daftar di sini, jadi toto bisa di Papua apa di mana, nggak ada ya kayak gitu? Nggak ada. Kalau yang CPNS itu by system sih ya. Mungkin jadi ada juga yang seperti itu. Jadi kalau ada juga yang optimalisasi seperti itu. Jadi kalau misalnya tapi asalkan sama-sama formasinya sama. Oh gitu. Iya. Jadi semua formasinya sama. Mendaftar Prakom di Dinas Pendidikan. Dia ranking 2. Nah kemudian di kecamatan tertentu misalnya katakanlah kecamatan Karanggayam ada yang tidak lolos, dia bisa menggantikan itu, tapi semua by system Mas. Jadi kita tidak bisa istilahnya mengatur itu tidak, semua by system dari BKN di SCJ ASN seperti itu. Jadi tadi disampaikan sama Ibu untuk yang P3K SK-nya tadi bulan Juni ya Bu? Juni. Pertengahan ya? Ya, sekitar tanggal 17 Juni. Kalau tidak ada maju atau mundur seperti itu. Tapi yang jelas yang sudah kita agendakan tanggal 17 Juni untuk P3K. Ya itu tadi bulan Juni, untuk tanggalnya masih menunggu kepastian karena masih bisa maju dan mundur seperti CPNS kemarin ya? Tadi Senin karena Ibu Bupati ada agenda yang nggak bisa ditinggalkan, akhirnya baru hari ini. Nah terkait dengan penggajiannya Bu, itu seperti apa Bu? Terutama yang CPNS nih, CPNS yang baru masuk, ini kan sudah terima SK, itu penggajiannya mulai kapan? Seperti itu. Ini saya ya, Monggo, karena terkait gaji, terhadap mekanisme pembayaran gaji, yang pertama kewajiban dari perangkat daerah adalah pengusulan kalau yang bersangkutan itu mau digaji. Kemudian terhadap dokumen-dokumen pendukung gaji harus dilengkapi, diantaranya SPMT sebagai bukti bahwa yang bersangkutan sudah menghadap ke kantor. SPMT-nya itu per tanggal berapa? Per hari ini. Per hari ini. Gitu Ibu ya? Iya, yang CPNS per hari ini. Kemudian di gaji itu membutuhkan golongan berapa, masa kerja berapa, nanti kita inputkan. Begitu juga tunjangan keluarga. Yang bersangkutan harus melengkapi data pasangan dan anak apabila sudah menikah. Data itu nanti secara terintegrasi itu diisikan di Simpek Personal. Datanya masuk, kemudian secara otomatis akan memunculkan format yang dibutuhkan untuk pengajuan gaji, yaitu surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga atau sekum, atau biasa teman-teman nyebutnya KP 4. Nah, setelah dokumen itu lengkap, dilaporkan ke kepegawaian masing-masing perangkat daerah, kemudian kita siapkan input data gajinya. Nah, secara mekanisme hak gajinya itu sudah bisa dibayarkan untuk bulan Juni. Nah, tetapi mekanisme pembayaran gaji untuk bulan Juni itu sudah kita tutup ya Pak ya. Sudah. Tanggal 20-21 Mei itu kita sudah closing untuk gaji induk tanggal Juni, bulan Mei sudah pembentukan gaji, betul. Sehingga terhadap keterlambatan ini nanti akan kita rencanakan pembayaran sebagai gaji susulan. Haknya tetap kita bayarkan, hanya tidak dibayarkan langsung pada tanggal 1 Juni. Berarti ada kayak rapel gitu ya? Ya, rapel seperti itu. Jadi itu ada rapel buat para CPNS yang bertanya-tanya kapan gajiannya. Gajian mulai Juni. Cuma karena proses pembentukan sudah di bulan Mei, jadi nanti akan ada gaji susulan atau rapel. Nanti jadi nanti gaji pertamanya CPNS baru di Kebumen itu baru bulan Juli ya? Awal Juli. Ya, awal gaji Juli. induk Juli. Insya Allah kalau lancar Pak Prapto 1 Juli gajian begitu. Betul. Terus Mas Imam, tadi ada yang bertanya soalnya, kalau dia punya BPJS sebelumnya, terus sekarang kan jadi pegawai, jadi CPNS tuh, terkait BPJS kan ditanggung sama oleh pemerintah. Itu kita harus ke BPJS atau sudah otomatis atau seperti apa kalau kayak gitu tuh?
Nanti kan perlu konfirmasi lagi karena terkait dengan keanggotaan keluarganya juga harus diperbarui lagi. Apakah yang kemarin itu sudah termasuk atau belum? Karena kan hak gaji yang ditunjang di gaji itu nanti perlu disinkronkan dulu dengan yang kemarin. Ya setidaknya kalau misalkan sama berarti bisa dilanjutkan. Kalau misalkan ada perubahan karena perubahan bisa ditunjang nanti akan disesuaikan kemudian. Oh gitu. Berarti tapi kalau gaji CPNS masih tetap sama ya kayak zaman kita dulu 80%. Iya masih sama 80%. 80% dan komponennya juga sama masih ya sama, seperti itu. Iya. Dan tadi tinggal karena proses pembentukan gajinya sudah, jadi baru di bulan Juli. Jadi CPNS baru harus ngisi simpek. Harus ngisi update ya, harus update sesuai dengan keadaan sebenarnya seperti itu ya. Betul, karena kebutuhannya itu tidak hanya untuk gaji karena simpek itu sudah terintegrasi dengan presensi. Jadi ketika melengkapi di simpek nanti bisa presensi, bisa e-letter, itu langsung bisa jalan semuanya. Ini presensinya sudah melalui yang My Kebumen atau masih? Kita arahkan langsung My Kebumen biar lebih mantap. Soalnya kan pegawai yang lama nih masih ada yang pakai e-presence biasa. Iya, secara bertahap kita arahkan nanti semuanya ke My Kebumen. Itu untuk menghindari kecurangan-kecurangan itu seperti apa? Mungkin sedikit ralat ya Mas tadi. Jadi kalau formasi yang P3K yang tahap 1 itu kan 815, tetapi yang keisi atau yang terima kemarin besok yang tanggal 17 Juni itu sebanyak 705. 705. Iya. Jadi yang 96 itu tadi yang saya sebutkan itu hanya untuk yang guru. Tetapi ada nakes dan ada teknis. Jadi semuanya 110 formasi yang kemarin ikut tes tahap 2. Jadi masih kosong. Kemarin tes tahap 2 sekitar 3.400-an teman-teman untuk mengisi sebanyak sekitar 110 formasi terdiri dari teknis 12, nakes 2 dan guru 96 yang kemarin baru tes. Itu mungkin tambahannya karena tadi saya hanya menyebutkan yang guru 96 saja. Enggak dilanjut. Ya, terima kasih Bu Kabid. Terus Mas Imam terkait dengan penganggarannya, ada nggak perbedaan antara penganggaran gaji CPNS dan P3K? Apakah kalau yang P3K juga di OPD atau? Oh ya, betul. Terkait dengan ini nanti terkait dengan dibayarkan di mana begitu ya? Untuk CPNS itu langsung dibayarkan di perangkat daerah masing-masing di mana yang bersangkutan ditempatkan. Tetapi untuk P3K karena nanti pembayaran dengan DAO Armak, maka di pool di PKPSDM pembayarannya ketika tahun berikutnya baru nanti dialihkan ke perangkat daerah masing-masing. Oh seperti itu ya. Jadi kalau yang CPNS di OPD, kalau yang P3K di PKPSDM untuk tapi selama tahun pertama. Selama sampai dengan katakanlah kalau besok tanggal berapa? 17 Juni ya. Berarti kan mulai gaji P3K itu 1 Juli kan. Karena SPMT-nya itu nanti kan 1 Juli. Oh, gaji P2K-nya kan masih tetap di kita ya, ada di OPD. Nah, baru tanggal 1 Juli sampai dengan Desember itu 2025. Itu nanti di BKPSDM. Setelah itu tahun 2026 maka dikembalikan ke OPD masing-masing. Itu bedanya antara CPNS dan P3K seperti itu ya Mas. Iya betul. Sekaligus karena sebagian dari teman-teman yang diterima P3K itu adalah merupakan tenaga non ASN yang dibayarkan di BKPSDM. Itu nanti kan akan terjadi alih status di bulan Juli itu. Ada apa? P3K paruh waktu? Bukan. Teman-teman non ASN saat ini kan masih dibayarkan di BKPSDM sebagian. Oh iya. Nah sebagian yang menggunakan e-katalog itu dibayarkan di perangkat daerah. Nah ketika nanti mereka menerima SK di bulan Juni, berarti kan status pembayaran gajinya itu beralih dari non ASN menjadi P3K. Nah itu menyebabkan nanti anggaran yang sudah disediakan untuk membayar non ASN itu akan berkurang, dibayarkan dengan pembayaran P3K. Begitu Mas. Oh jadi ini perencana OPD harus cermat ya jeli, terkait hal-hal seperti ini. Iya. Jangan sampai yang ini kurang ntar tahun depan kelewatan. Jadinya tidak bisa sih, ada kendala dalam pembayaran gaji tersebut. Nah terus kalau Pak Prapto terkait dengan mekanisme pencairannya seperti apa untuk gaji tersebut? Untuk gaji CPNS CPNS dulu
terkait dengan gaji CPNS, ini tadi sudah disampaikan Mas Imam, ketika itu sudah terbentuk gajinya di BKPSDM, tentu ini akan diusulkan oleh OPD masing-masing. OPD akan mengusulkan SPM ke BPKPD untuk pembayaran gajinya. Tadi disampaikan bahwasanya untuk CPNS itu yang hari ini diterimakan SK-nya itu harus berhak di bulan Juni gajian, tetapi gaji bulan Juni ini kita sudah selesai. Betul. Artinya tinggal pembayaran oleh Bank Jateng. SP2D-nya sudah selesai, sudah di Bank Jateng, sehingga nanti untuk yang CPNS ini menggunakan gaji susulan atau rapel. Kemudian untuk waktunya itu kapan akan dilakukan. Jadi nanti BKPSDM setelah membentuk rapel gajinya CPNS, di kami untuk SPM itu nanti tanggal 5 harus sudah masuk kami. Di BPKPD sudah harus masuk, sehingga nanti kami berproses untuk diteliti terlebih dahulu, dilakukan verifikasi terkait dengan persyaratannya, kemudian di tanggal 11 Juni nanti harapannya SP2D rapel gaji sudah bisa dibayarkan, kita sampaikan ke Bank Jateng. Seperti itu Mas Dedi. Pak. Jadi tadi setelah dibentuk nanti urusannya Perben ya, setelah itu ya pencairan segala macam. Nanti di kami kalau sudah dibentuk, kemudian bendahara pengeluaran mengajukan ke kami, baru nanti kami teliti persyaratan untuk pencairan, nanti kita proses untuk SP2D-nya. Oh, tapi sebelum pencairan Mas Imam ada yang terlupa. Rekeningnya gimana Mas Imam? Mereka berarti harus sudah membuat rekening Bank Jateng terlebih dahulu ya? Dalam proses penerimaan SK itu biasanya beriringan dengan pembuatan rekening. Begitu juga NPWP bagi teman-teman yang belum punya NPWP. Nah, itu harus diproses dulu karena ketika belum ada, nanti di SIM gaji belum bisa. Tapi sudah ya, sudah proses itu. Kemarin tadi pagi sudah. Jadi kami memang sudah bekerja sama dengan Bank Jateng pada saat penyerahan SK. Kami sudah kontak-kontakan istilahnya seperti itu. Sekarang sudah menerima rekening Bank Jateng semua. Jadi Bank Hibrada sudah dapat, karena mereka sudah kita komunikasikan dengan Bank Jateng. Pada saat penyerahan mereka harus membawa fotokopi KTP dan uang minimal 50.000 untuk pembukaan rekening Hibrada. Itu sudah. Oh, berarti sudah memperlancar proses nantinya ya, karena sudah ada rekening itu. Cuma yang penting jangan ngutang dulu kali ya, ini karena masih CPNS awal gitu kan. Iya, betul. Biasanya kan ya banyak yang tawaran menarik ya. Kau ngeliat di medsos tuh, kalau CPNS baru langsung biar aman, motor baru atau mobil baru kayak gitu. SK-nya biar aman, jadi disimpankan di Bank Jateng. Ya, cuma mungkin katanya financial planner maksimal 30% dari gaji gitu, seperti itu ya, biar tidak menghambat kinerja juga kan, seperti itu. Biasanya kalau udah gajinya habis tuh udah semangatnya beda gitu, seperti itu. Nah, mungkin ini kita beralih ke topik yang juga ditunggu-tunggu oleh ASN di Kebumen, terkait dengan gaji 13 ini Pak Proto. Dasarnya apa nih Pak di Kabupaten Kebumen, gaji 13? Ini sudah dasarnya Mas Dedi, terkait dengan pembayaran gaji 13, yaitu PP nomor 11 tahun 2025 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji 13 bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan di tahun 2025. Kemudian juga sudah dimasukkan ke Perbup kita, sudah ada susun Perbupnya, Perbup 18 tahun 2025. Ini terkait dengan hal tentang teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji 13 di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen yang bersumber dari APBD. Berarti kalau secara aturan sudah siap ya? Sudah siap. Sudah ada payung hukumnya? Sudah ada dasar hukumnya untuk pembayaran gaji 13. Sehingga nggak ada masalah ya Pak? Tidak ada masalah. Tinggal ini kalau yang dapat siapa aja Pak gaji 13 ini? Ini untuk yang berhak menerima gaji 13 itu yang pertama itu PNS, CPNS. Kemudian ada bupati dan wakil bupati, pimpinan dan anggota DPRD, kemudian pimpinan BLUT, kemudian pegawai non pegawai ASN yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola BLUD, dan juga P3K. Ini yang berhak menerima gaji ke-13. Ini CPNS yang baru tadi pagi, apakah sudah dapat Mas Imam atau Pak Proto? Kalau yang CPNS tadi pagi ada tenggang waktunya berapa? Karena kan dasarnya itu pemberian gaji.
di bulan tertentu. Karena kan baru akan dibayarkan di bulan Juni, nggih, sehingga belum menerima gaji ke-13. Jadi untuk CPNS yang baru terima SK di bulan Mei ini belum terima ya Pak? Belum. Kecuali yang sebelumnya sudah ada CPNS di bulan lain. Ada nggak Mas Imam? Ada satu Oh, orang. ada satu orang. Ya, jadi untuk CPNS bersabar dulu sementara masih belum bisa terima gaji 13 karena dasar pengajian gaji 13 adalah gaji di bulan Mei gitu ya Pak? Ya, gaji di bulan Mei. Sesuai dengan PP tersebut. Kalau komponennya Pak, apa aja itu Pak untuk gaji 13 yang besok akan diterimakan? Terkait dengan komponen gaji ke-13 ini, bagi PNS itu ada gaji pokok, tunjangan keluarga, kemudian tunjangan beras dalam bentuk uang dan tunjangan jabatan. Serta nanti bagi PNS itu ada 50% TPP. Kalau kita tanya waktunya kira-kira kapan nih Pak? Soalnya banyak yang nunggu-nunggu juga nih, termasuk ya saya sendiri, mungkin Mas Imam juga. Karena ini musimnya apa ya? Tahun ajaran baru juga kan, seperti itu. Memang gaji 13 itu dibayarkan menjelang tahun ajaran baru biasanya seperti itu. Sesuai dengan ketentuannya di PP tersebut bahwasanya gaji ke-13 itu dibayarkan paling cepat di bulan Juni. Wah. Nah, ketika bulan Juni itu tidak bisa, maka bisa dibayarkan di bulan setelah bulan Juni. Ternyata. Nah, itu paling cepat. Itu. Ya. Nah, itu ada ketentuannya seperti itu di PP-nya tersebut. Kemudian nanti misalnya tadi ya sudah di bulan Juni, kapan sih mau dibayarkan? Ini mungkin bisa di-spill dikit-dikit gitu. Ya, ini tentu nanti Estimasi. kita perkirakan aja ya. Perkirakan untuk gaji ke-13 itu kita perkirakan nanti ada tentunya SKPD setelah dibentuk oleh BKPSDM akan mengusul SPM ke kami untuk diproses. Nanti harapannya untuk SPM gaji ke-13 itu di akhir bulan Juni di sekitar tanggal 25-an. Karena apa? Karena di tanggal tersebut di bulan Juni ini kami juga harus memproses banyak yang lain. Ada tadi rapel di awal bulan, kemudian nanti di pertengahan bulan juga ada TPP, kemudian nanti di tanggal 20-an ada gaji Juli gitu kan, seperti itu. Jadi kami membagi waktunya di bulan Juni ini untuk SPM itu kami perkirakan di tanggal 25. Berarti ini PR BKPSDM sama BKPD banyak juga ini ya, maraton ini dari awal, tengah sampai akhir tuh nggak putus. Sampai besok ada lagi kan seperti itu. Ya, itu terus seperti itu. Jadi itu tadi spill-nya dari Pak Prapto sekitar tanggal 25-an kurang lebih seperti itu ya. Itu SPM-nya masuk ke kami. SPM. Kemudian nanti tentu untuk tayar itu ada proses SP2D. SP2D nanti itu ya harapannya di akhir bulan, di tanggal 30-an mudah-mudahan sudah kita terbitkan SP2D-nya. Gitu. Jadi insya Allah masih tetap bulan Juni ya Pak? Berarti? Ya, harapannya seperti harapan kami seperti itu, di bulan Juni terbayarkan. Tapi untuk penganggaran di OPD sudah semuanya aman ya Pak untuk sementara? Kemarin pada saat pergeseran anggaran sudah disampaikan bahwasanya untuk gaji ke-13 akan dibayarkan di bulan Juni, maka anggaran kasnya sudah disiapkan oleh masing-masing OPD di bulan Juni. Jadi ketika nanti untuk pembuatan SPM itu sudah anggarannya masing-masing komponen yang akan dibayarkan itu sudah siap. Dan sampai kurang. Harusnya sih sudah tidak ada permasalahan terkait itu ya. Iya, karena sudah dipersiapkan dari awal. Ya, itu tadi pemirsa sedikit pembahasan kita tentang mulai dari gaji PNS, CPNS sampai gaji 13. Sebelum kita mengakhiri acara podcast Peringatan kali ini, mungkin Bu Lis ada yang mau disampaikan terkait dengan kebijakan ASN atau yang lainnya? Ya, intinya terhadap teman-teman CPNS yang ini mungkin saya karena di BKPSDM ya. Nggak apa-apa. Apalagi yang mengurusi CPNS kemarin ya. Intinya dengan terima SK CPNS mudah-mudahan menambah kinerja, semangat sehingga bisa memberikan kontribusi yang positif bagi Pemkab Kebumen. Dan terhadap P3K yang belum terima SK, sabar. Karena masih terima gaji P2K-nya. Iya, jadi sabar sedikit. Tapi dengan adanya nanti menjadi P2K menjadi P3, ini juga
kita berharap nggih untuk tetap meningkatkan kinerja. Jangan sampai sebaliknya, karena jangan-jangan kemarin honorer sudah terima P3K malah menurun kinerjanya, tetapi meningkat karena P2K menjadi P3K kan sudah meningkat kan, P-nya jadi tambah 1 kan, seperti itu. Ini Mas Itu, Mas Fendi, Mas Adam ini Itu. kinerjanya harus terus meningkat ini. Mungkin itu dari kami. Dari Mas Imam mungkin Oke, ada tambahan. kalau dari saya, teman-teman yang sudah dapat akun, silahkan datanya dilengkapi karena prinsip kita datamu tanggung jawabmu. Begitu, Datamu Mas Edi. tanggung jawabmu. Iya, Nah, betul. itu tadi buat teman-teman CPNS maupun nanti P3K yang baru. Iya. Jangan lupa itu pesannya Mas Imam, datanya di Datamu tanggung jawab. datamu tanggung jawabmu. Kamu mau gajian atau enggak itu urusannya, itu di tangannya panjenengan juga Iya, gitu betul. kan. Ada. Jangan sampai temennya pada gajian yang bersangkutan karena acuh jadi nggak gajian sendiri Iya, seperti bisa itu kan. jadi kayak gitu. Heeh. Nah ini selanjutnya terakhir Pak Prapto, ada yang mau disampaikan juga? Harapan kami terkait dengan gaji untuk CPNS nggih. Tentu kinerjanya harus ditunjukkan. Sudah dapat gaji, tunjukkan kinerja kamu. Biarpun masih 80% ya Pak. Biarpun masih 80% tetap harus semangat. Mungkin itu. Apalagi nanti kalau udah 100% ya. Betul, kalau udah 100% pun harus lebih semangat lagi. Terus kalau gaji 13-nya harapannya Pak ada? Untuk gaji ke-13 ya semoga target kami di akhir bulan bisa terbayarkan. Mohon doa restunya teman-teman kami bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut tepat waktu. Seperti itu ya Pak. Ya. Ya itu tadi pemirsa pembahasan pada podcast pada kesempatan kali ini. Intinya adalah bagi CPNS yang baru, SK sudah diterima, sudah akan gajian, semoga bisa meningkatkan kinerja. Dan bagi P3K yang masih menunggu-nunggu, tetap semangat bekerja karena SK-nya juga hilalnya udah mulai kelihatan seperti itu ya. Dan tadi Mas Imam sampaikan kepada para CPNS maupun yang nantinya P3K, jangan lupa datamu adalah tanggung jawabmu. Dan tadi Pak Prapto sampaikan terus bekinerja agar bisa cepat 100% seperti itu ya. Seperti itu mungkin ya. Itu tadi pembahasannya pada kesempatan kali ini. Jangan lupa seperti biasa setelah podcast ini nanti akan ada kuis dari BPKPD Kabupaten Kebumen melalui akun Instagram BPKPD Kabupaten Kebumen. Jadi jangan lupa untuk follow akun Instagram BPKPD Kabupaten Kebumen. Nanti akan ada kuis dengan hadiah menarik di Instagram tersebut. Tinggal dijawab pertanyaan dari podcast pada kesempatan kali ini. Dan saya Dedi Prayogi mewakili kru yang bertugas pada kesempatan kali ini bersama Bu Lis, Mas Imam dan Pak Prapto. Mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.